fakta atau mitos bawang putih tunggal ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh? Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta ya. Wow, Ya, fakta. Bagaimana, Dok? Karena kandung ini yang pertama saya mau tunjukkan ya, mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah, bawang putih tunggal ini seperti ini. Nah, bentuknya jadi tidak terdiri dari beberapa siung, tapi cukup satu siung ya. Nah, ini terjadi karena sebenarnya sih karena salah nanam ya. Jadi tumbuh seperti ini gitu. Kandungannya daripada bawang putih yang biasa itu lebih banyak kadar organosulfurnya ya, sulfurnya itu lebih banyak dibandingkan bawang putih yang biasa. Nah, karena dia mengandung antioksidan yang tinggi juga, nah maka dia berpengaruh terhadap meningkatkan sistem imun bisa. Terus kemudian dia juga selain organosulfur dan antioksidannya tinggi juga mengandung vitamin C juga gitu. Jadi memang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Oh gitu. Nah, buat para pemirsa yang mau bergabung, ini bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nah, Dok, ini ngomong-ngomong konsumsinya seperti apa? Karena kadang nih ya, jujur, kalau lagi pandemi kayak gini kan orang melakukan segala cara untuk menaikkan imunitas tubuh. Kadang ada juga yang nggak suka gitu makan langsung. Gimana, Dok, cara konsumsinya? Nah, umumnya kalau untuk kita kan berarti ngambil antioksidannya ya. Antioksidannya itu yang dibutuhkan adalah botol kaca ya. Kenapa harus botol kaca? Disterilin dulu dengan cara dikukus ya. Nah, kalau misalnya sudah steril, kemudian nanti di bawang putih tunggalnya dikupas. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam botolnya. Nah, jadi utuh ya? Utuh karena nanti pada saat dikonsumsi baru digeprek gitu, dihancurkan gitu. Nah, kemudian bawang putih, kemudian kita berikan madu. Nah, madu ini nanti sampai merendam dari bawang putihnya itu. Nah, gini ya. Jadi dipastikan dia terendam gitu. Ini berapa lama, Dok? Nah, untuk disimpan? ini kemudian ditutup setelah direndam kan, kemudian ditutup, kemudian kita taruh di suhu ruangan selama 1 minggu. 1 minggu aja gitu, 1 minggu. Nah, ini, Dok, tadi untuk kekebalan tubuh. Ya, ini manfaatnya apa lagi kira-kira? Nah, selain untuk kekebalan tubuh, bisa untuk membantu meredakan flu dan batuk. Jadi nanti kan ini seperti ini dibolak-balik sampai benar-benar tercampur rata, kemudian terendam, kemudian ditempatkan di suhu ruang selama 1 minggu. Nah, untuk 3 hari pertama kita lihat dulu. Supaya kan biasanya ada gasnya tuh, Dok. Nah, kita buka sedikit untuk mengeluarkan gasnya, kemudian kita tutup lagi, disimpan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru bisa digunakan gitu. Nah, cara penggunaannya kalau untuk meningkatkan sistem imun bisa dimakan 1 siung bawang putih tunggalnya itu. Berarti siung bawang putih tunggalnya itu dimakan 1 utuh gitu ya, Dok? 1 utuh dalam sehari, dihancurkan dulu, ya 1 kali sehari. Atau kalau misalnya dia batuk, bisa dengan 3 kali sekalian sama airnya. Ini dihancurkannya digeprek digerus, dikunyah boleh ya, kunyah selama 5 menit sampai 10 menit, atau bisa dipotong-potong gitu. Yang penting dia hancur agar kandungan yang terkandung dalam bawang putih itu kan kita mencari zat namanya alisin ya. Jadi alisin itu terbentuk dari alin bereaksi dengan enzim namanya alinase, baru membentuk alisin tersebut yang kita ambil. Kalau tanpa digerus atau tanpa dikunyah atau tanpa dihancurkan, dia tidak akan berubah, enzimnya tidak akan aktif gitu. Dok, kalau saya nanya gini, ada mungkin yang orang-orang yang batuk ataupun dia memang nggak suka dengan rasanya, itu kalau ditambahkan dengan jeruk nipis gimana, Dok? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Kalau untuk batuk juga selain dengan cara ini, misalnya mau langsung digunakan gitu, bisa dipotong-potong, kemudian kita taruh, tambahkan jeruk nipis, boleh langsung dikonsumsi, atau ditambah madu juga boleh dikonsumsi. Atau misalnya nggak suka rasanya nih, tapi suka baunya, misalnya dipotong-potong, kemudian kita hirup. Jadi 2 siung kita potong-potong, kita hirup baunya, kita tahan. Jadi menghirup, kita tahan 10 detik, kemudian kita lepaskan. Nah, itu membantu juga. Oke, Dok, ini bisa nggak disimpan di dalam kulkas gitu? Atau harus di suhu ruangan? Sarannya sih di suhu ruangan ya, karena
kan tidak banyak juga, tapi Ya. kalau misalnya dalam jumlah banyak boleh, misalnya mau di kulkas boleh. Dihitungnya 1 minggu juga. Iya, satu minggu. Kalau misalnya kita simpan lebih dari 1 minggu itu gimana dok? Kan ada yang pengen nyetok gitu, mungkin sampai 2 minggu itu terjadi pembusukan apa gimana? Jadi gini, 1 minggu itu baru boleh digunakan. 1 minggu baru boleh digunakan. Ya. Tergantung bikinnya berapa untuk berapa lama gitu. Oke. Umumnya kalau sudah seperti ini dia Maksimal bisa berapa banyak, 1 berapa bulan. lama, Dok? 1 bulan? Boleh bulan. 1 lebih, bulan. lebih dari 1 bulan juga bisa, tergantung dari kebersihan tempatnya dan itu. Dok, ini fakta atau mitos selanjutnya, bawang putih tunggal ini baik untuk kesehatan darah. Tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu, biar pemirsa penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Halo pemirsa, balik lagi di Hidup Sehat. Buat kalian yang ingin berkonsultasi, ada layanan telepon interaktif di layar kaca Anda. Nah, langsung bertanya dengan ahli herbal kita hari ini, Dokter Mute. Nah, Nisa, ini nih, pas banget kamu kan nanya tadi, Iya. mitos atau fakta ini bagus untuk darah. Nah, saya pengen, ini mitos dan fakta yang banyak beredar di masyarakat, terutama untuk tekanan darah tinggi. Gimana dok, menurut Ya, dokter? untuk menurunkan tekanan darah tinggi ini fakta ya, karena dia berhubungan dengan bawang putih itu dapat menurunkan kolesterol dalam darah ya. Spesifiknya itu adalah LDL ya, dia bisa menurunkan LDL. Nah itu secara tidak langsung dapat menurunkan tekanan darah tadi. Oh, berarti Gitu. fakta. Berarti seluruh untuk kesehatan darah memang sangat baik. Iya, si kardiovaskuler bawang putih. lebih ke arah kardiovaskuler ya kalau bawang putih. Lebih ke kesehatan jantung. Jantung dan pembuluh darah. Oke, baik. Selanjutnya dokter, katanya nih bawang putih tunggal dapat menurunkan kolesterol tinggi. Nah, ini fakta atau mitos? Ini fakta ya. Jadi hubungannya, jadi di dalam sel kita itu ada yang namanya pipar ya, pipar gamma itu fungsinya dia untuk memetabolisme karbohidrat, gula, kemudian protein dan lemak ya. Nah, bawang putih itu dia sebagai stimulator PPR tadi, jadi otomatis kan metabolisme lemak juga meningkat kan, jadi relatifnya berhubungannya dengan penurunan kadar LDL tadi, kemudian juga dapat menurunkan kadar gula darah juga, menurunkan atau menstabilkan kadar gula darah gitu. Nah, Jadi, cara untuk konsumsinya gimana? Apakah sama dengan cara yang tadi atau kita punya cara yang berbeda? Oke, kalau kolesterol itu dalam bentuk mentah ya, mentah kita kupas kemudian langsung dimakan aja, dikunyah gitu. Dibutuhkan 2 ya, sekali mengkonsumsi 2 sehari 2 kali. Oh, gitu. jadi total 4 ya? 4 ya. Dok, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu telepon dari pemirsa. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? ini Pak Bayu dari Pelalawan, Mbak. Oh, Pak Bayu dari Pelalawan. Riau. Ya, Pak ya? Iya, Oke, baik. Apa yang mau dikonfirmasikan atau ditanya dengan dokter kita hari ini, Pak? ini Mbak, memang ini benar apa sugesti saya saja. Biasanya kalau kami di rumah, kalau anak-anak ini pilek atau saya sendiri, itu biasanya saya suka sebelum ke dokter, coba dengan bawang putih, itu dikupas, dipotong 2, selalu dioles-oleskan hidung kayak inhaler itu. Itu alhamdulillah 2 hari 3 hari itu sembuh. Apa sugesti apa benar itu? Terima kasih. Oke, makasih Pak. Itu fakta atau mitos, Dok? Terima kasih, Pak. Katanya bawang putih kalau lagi flu itu dipotong 2, terus dioles-olesin di bagian hidung. Sejujur-jujurnya waktu saya kecil juga dibegitukan, Dok. Saya dari Riau. Kamu dari Riau juga. Ternyata orang Riau banyak seperti itu kayaknya. Iya, Nah, kayaknya kalau di saya sana sendiri emang untuk biasa. anak saya, ini biasanya kalau saya ya, biasanya itu saya potong-potong, habis itu pakai air panas, habis itu saya uapin. Nah, gimana dok? Ada hubungannya nggak semua ini dengan Jadi iya, flu tadi? seperti yang tadi saya ini kan ya alternatif untuk flu tadi kan, memang dipotong-potong kemudian dihirup, kemudian kita tahan 10 detik kemudian baru dilepaskan. Nah, itu memang untuk membantu meredakan gejala flu dan batuk gitu. Kalau Sakit oles-oles tenggorokan. Oles-oles saya tidak sarankan ya, takutnya kan dia bersifat asam ya, asidik. Nah, takutnya nanti membakar mukosa di hidung gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk bawang putih itu baik diaplikasikan langsung ke kulit atau ke mukosa gitu. Jadi dihirup saja udah cukup. Nah, buat mungkin pemirsa yang belum tahu mukosa itu apa, kayak di bibir itu kita ada mukosa di bagian terluarnya, terus di dalam selaput hidung. lendir lah, di dalam lendir, hidung itu juga ada. Jadi hati-hati terutama kepada anak-anak, bayi terutama itu gampang banget bisa iritasi ya, gitu. Nah, ini ada penelpon selanjutnya. Halo, halo.
Ya, halo. Iya, halo Bu. Ibu siapa di Iya. mana? Ibu Riani di Wakatobi. Oh, Ibu dari di Wakatobi. Gimana Bu? Iya. Ada apa yang ingin ditanyakan Bu ke dokter herbal Yang kita? ingin yang ingin saya tanyakan Pak, begini. Saya ini kan ada asam lambung, baru kolesterol tinggi. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa saya konsumsi bawang putih itu dengan kolesterol tinggi itu dengan asam lambungku yang ini, Bu? Oke. Nah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Nah, ini Dok, tadi kan Ibu ini ada kolesterol tinggi, tapi ada masalah dengan asam lambungnya. Apakah aman Dok? Atau gimana ada cara aman untuk mengkonsumsi bawang putih ini supaya menekan kolesterol? Baik. Jadi dengan keluhan gangguan lambung ya, memang kalau bawang putih salah satu efek sampingnya adalah meningkatkan keasaman lambung ya. Jadi pada penderita MAH tuh biasanya memang perih ya. Tetapi kalau misalnya tetap mau mengkonsumsi bawang putih, sarannya adalah sesudah makan. Jadi setelah makan dulu baru dikonsumsi bawang putihnya. Maaf Dok, setelah makannya dikasih jeda dikit atau langsung? Biasanya kan mereka agak bingung juga gitu. Boleh langsung boleh. Boleh langsung. Boleh. Jadi Artinya jangan lupa ya Bu ya, kalau mau konsumsi itu setelah makan. ya, makan dulu. Oke. Dok, ini banyak yang beredar nih di masyarakat nih Dok. Katanya bawang putih tunggal baik untuk kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta ya, tadi Fakta. berkaitan sama dapat menurunkan kolesterol tadi, kemudian dapat menurunkan kadar gula darah. Nah, itu mengurangi resiko terbentuknya aterosklerosis ya, plak pada Iya, pembuluh plak. darah. Nah, itu istilah salah satu menjaga fungsi jantung. Nah, konsumsinya sama nggak? Ya, sama seperti tadi yang menurunkan kolesterol. Jadi pada umumnya begini, kalau mengkonsumsi bawang putih itu tidak boleh lebih dari 5 gram ya per hari gitu. Oh, 5 gram itu 5 seperti apa, gram itu baiknya sih ditimbang ya, karena biar lebih pasti, tapi rata-rata sekitar 3 sampai 4 ya maksimal gitu. Ya, Dok. Maksimal 3 sampai 4. Ini banyak pertanyaan juga nih di masyarakat nih. Kan nggak semua orang tuh bisa makan bawang putih mentah ya Dok ya. Jadi kalau misalnya bawang putih ini sudah diolah menjadi makanan atau sudah dimasak, apakah efeknya masih sama atau bahkan efeknya hilang gimana Betul. Dok? Ya, zat yang aktif organosulfur tadi itu yang bernama aliin dan alinase yang akan berubah menjadi alisin tadi akan rusak dengan pemanasan di atas 60 derajat gitu. Tapi kalau sebentar aja mungkin alisinnya hilang sedikit ya, nggak terlalu banyak, tapi jangan lebih direbus lebih dari 20 menit. Oke, jadi sebenarnya buat pemirsa tuh kalau lagi makan sesuatu jangan lupa ya gitu untuk konsumsi juga bawang putihnya. Kadang kita kayak contoh nih makan steak atau makan daging, kadang sidernya itu adalah bawang putih, itu nggak dimakan malah Nisa. Iya, malah Gitu. dikesampingkan ya Dok. Betul gitu. Jadi harusnya kan. Nah ini oke, ini ada penelpon berikutnya, kita angkat. Ya halo. Halo. Iya, halo Bu, selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, saya dari Ibu Endang dari Lombok. Oh, Ibu Endang dari Nusa Lombok. Tenggara. Iya. Apa Bu yang ingin dikonsultasikan? Ini Wah. sayang sekali terputus. Takut sama bawang putih mungkin. Nah ini Dok, tipsnya apa agar orang kita bisa mengkonsumsi bawang putih secara rutin dan kira-kira mungkin bisa diberikan kesimpulan manfaat dari bawang putih? Iya, yang pertama adalah mengkonsumsi bawang putih itu lebih baik dalam keadaan mentah ya, mentah tadi, dan jangan lupa harus dikunyah, harus dihancurkan agar berubah aliin dan enzimnya berubah menjadi alinase tadi, berubah menjadi alisin ya, yang dapat dimanfaatkan, yang memiliki manfaat tadi. Yang kedua, dianjurkan menurut WHO itu tidak boleh lebih dari 5 gram ya, sekitar 3 sampai 4 per hari konsumsi per hari. Kemudian tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan menyusui begitu. Dan konsumsi sebaiknya memang setelah makan ya begitu. Oke, Dok, terima Nah, kasih terima banyak kasih Dok. banyak dokter infonya, bermanfaat sekali ya. Tapi nih Kak, lagi pandemi kayak gini, sering nggak sih dengar masyarakat badai sitokin? Betul, Nah, kalau tenaga kesehatan iya mungkin ya. Iya, betul. tapi pemirsa di rumah penasaran kan, apa sih itu badai sitokin dan apa efeknya